Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun bersama dengan Red Apple yang terus mendukung channel Abdul Rafiun ini untuk mengembangkan video-video terkait dengan pembahasan-pembahasan materi matematika. Oke, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang luas segitiga pada trigonometri ini untuk materi kelas 11 tingkat SMK. Pada tingkat sebelumnya, baik itu di tingkat SD, kita sudah belajar tentang bangun datar, di mana salah satunya kita juga membicarakan tentang luas segitiga ini. Nah, secara umum bahwa luas segitiga itu dirumuskan dengan seperdua alas kali tinggi. Ya, ini rumus umum luas dari sebuah segitiga. Nah, rumus umum inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai dasar kita ketika kita mempelajari tentang luas segitiga pada trigonometri. Nah, misalnya seperti ini. Ada sebuah segitiga lancip, ya, ada alas dan ada tingginya. Maka yang akan kita gunakan untuk menentukan luasnya adalah menggunakan luas segitiga sama dengan seperdua kali alas kali tinggi. Ini tingginya jelas, ya. Ada juga yang segitiga tumpul seperti ini. Alasnya ada, tingginya, maka tingginya kita buat dari perpanjangan ini, yang garis putus-putus ini. Ya. Dan ada juga segitiga siku-siku. Nah, alasnya jelas di sini, tingginya juga jelas. Ya. Luas, ya, rumus luas yang digunakan adalah seperdua kali alas kali tinggi. Nah, bagaimana dengan segitiga yang seperti ini? Ya. Ini segitiga yang diketahui dua sisinya, ya, hanya dua sisi, bisa antara B dan C, bisa antara C dan A, bisa antara B dan A, dan salah satu sudut yang diapitnya, ya. Kalau misalnya B dan C yang dimunculkan diketahui, maka di sini yang sudut ini yang dimaksud, ya. Nah, pemilihan B, C, A ini adalah panjang sisi yang menghadap A kecil ini adalah panjang sisi yang menghadap sudut A besar ini. B kecil ini adalah panjang sisi yang menghadap dengan sudut B ini. Dan C kecil yang ini adalah panjang sisi yang ini yang menghadap dengan sudut C. Nah, ini masalah berikutnya, yaitu ketika tingginya ini tidak diketahui. Yang diketahui adalah hanya dua buah sisinya dan salah satu sudut, yaitu yang mengapit sudut yang diapit oleh dua sisi yang diketahui tersebut. Nah, untuk itu kita butuhkan materi prasyarat yang berkaitan dengan trigonometri itu sendiri. Yang pertama yaitu perbandingan sudut trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini kita sudah pelajari di kelas 10 kemarin. Kemudian nilai sudut trigonometri di berbagai kuadran. Ini juga sudah kita pelajari di kelas 10 kemarin. Dan yang terakhir adalah aturan sinus dan kosinus. Nah, 3 materi prasyarat inilah nanti yang akan membantu kita untuk menentukan luas segitiga pada trigonometri selain rumus umum dari luas segitiga tersebut, yaitu seperdua kali alas kali tinggi. Oke, kita mulai pada inti. Nah, diberikan sebuah segitiga, ya, diketahui sisi yang diketahui adalah B dan C, dan sudut yang diapitnya adalah diapit oleh B dan C ini adalah sudut A. Maka segitiga di atas yang diketahui minimal dua sisi dan sudut yang mengapitnya. Tingginya belum diketahui, ya, belum jelas diketahui. Belum jelas di sini tingginya berapa. Nah, maka kita uraikan seperti ini. Ini kita proses mencari rumusnya terlebih dahulu, ya. Nah, kita buat tingginya sudah ada, kita buat garis putus-putus seperti ini. Segitiga di samping memiliki alas C, ya, alasnya C ini, C kecil, dan tinggi T, sehingga luasnya segitiga adalah seperdua kali C kali T. C-nya ini adalah alas, T-nya adalah tinggi yang kita buat, yang sebelumnya tidak ada di gambar ini. Maka tetapi karena nilai T-nya belum diketahui, maka untuk menentukannya kita harus gunakan rumus perbandingan trigonometri, yaitu sin A sama dengan T per B. Ya, sin A ini berarti fokusnya di
sudut A ini. Yang ini A besar ini berarti adalah sin itu adalah sisi panjang sisi depan sudut yaitu T dibagi dengan sisi miring B. Jadi fokusnya adalah segitiga yang kecil ini. Yang kecil ini ya, bukan yang utuh sebesarnya. Jadi untuk mencari T-nya ini kita peroleh dengan menggunakan rumus sin A sama dengan T per B. Maka untuk mencari T-nya sama dengan B kali sin A. Nah, kita sudah peroleh T-nya ini adalah B sin A. Maka kita substitusi nilai T ini ke rumus yang ini. Ya. Rumus luas segitiga sama dengan 1/2 kali C kali tinggi. Sehingga menjadi, nah ini luas segitiga sama dengan 1/2 kali C kali B kali sin A. Ini rumus untuk segitiga yang ini, luas segitiga yang ini. Nah, secara umum luas segitiga ini, rumus yang ini kita bisa uraikan seperti ini lagi ya. Pada dasarnya sama saja nanti ya. Ini saya pindahkan kembali ke sini, luas segitiga sama dengan 1/2 kali C kali B sin A. Nah, untuk segitiga yang ini ya ACD yang diketahui adalah sisi C dan A ini, kemudian sudut B, yaitu sudut yang diapit oleh garis C dan A ini. Maka luas segitiganya adalah 1/2 kali C kali A kali sin B. Ini B besar ya, sin B. Kemudian untuk segitiga yang ini, ya, yang diketahui adalah nih B, ya, sisi B dan sisi A, kemudian sudut yang diapit oleh sisi B dan A ini adalah sudut C. Maka rumusnya adalah luas segitiga sama dengan 1/2 kali A kali B kali sin C. Nah, dari ketiga rumus ini jika yang diketahui adalah A dan B, maka sudutnya adalah sudut C. Jika yang diketahui adalah C dan A, maka sudutnya adalah sudut B. Sinnya kita ambil sin B. Jika yang diketahui adalah sisi C dan B, maka yang diambil adalah sin A-nya A besar atau sudutnya adalah A besar. Nah, itu rumus untuk segitiga, luas segitiga pada sebuah segitiga sebarang. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Luas segitiga berikut adalah titik-titik. Nah, segitiganya ini. Panjang PQ 9 cm, kemudian PR 6 cm, sudut yang diapit kedua sisi tersebut adalah 45 derajat. Maka kita jawab, ini alternatif solusinya, alasnya adalah R. Kenapa R kecil? Karena yang berhadapan dengan sudut R besar ini. Maka panjang yang ini, R-nya ini adalah 9 cm. Nah, kemudian tingginya, sekarang kita akan mencari tinggi. Nah, ini kita buat garis bantu tingginya. Nah, perhatikan segitiga ini, yang kecil ini. Maka untuk mencari tingginya, kita gunakan aturan sin seperti tadi. Yani T, tingginya adalah T sama dengan Q. Ya, Q itu adalah ini. Ya, sisi yang berhadapan dengan sudut Q besar, berarti ini Q kecil. Q kali sin P, P-nya besar. 6 kali sin 45. Sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Lihat kembali tabel sudut istimewanya. Berarti 6 kali 1/2 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Nah, kita sudah peroleh tingginya 3 akar 2. Maka luas segitiga PQR yang di atas ini adalah 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 kali R kali Q kali sin P. Luas segitiga PQR sama dengan 1/2 kali alasnya 9 kali tingginya 3 akar 2. Maka luas segitiga PQR sama dengan 27/2 kali akar 2 cm persegi. 9 kali 3, 27 dibagi 2. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Contoh soal kedua. Sebuah segitiga ABC sebarang diketahui panjang sisi A 9 cm, B 8 cm, dan C 12 cm. Dan sudut C 30 derajat. Tentukan luas segitiga ABC tersebut. Nah, ini lengkap. Ketiga sisinya diketahui dan salah satu sudutnya diketahui. Coba kita jawab.
Kita visualisasikan soal ini ke dalam bentuk gambar, itu titik A, B, dan C. Sisi A yang berhadapan dengan sudut A ini di sini, berarti A ini 9 cm ya. Kemudian B yang berhadapan dengan sudut B ini adalah 8 cm dan C 12 cm. Ya. Nah, ini kita buat garis tinggi, ya, garis bagi karena yang diketahui itu adalah sudut C-nya, C 30 derajat di sini. Ke garis tingginya kita ambil di sini. Berarti alasnya adalah 8 cm. Ya. Ingat bahwa segitiga itu tidak selamanya bahwa alas itu berada di bawah dan tinggi itu kita menarik dari atas ke bawah yang ini ya. Itu tidak selamanya segitiga seperti itu. Jangan bingung kemudian loh, kenapa bukan 12 cm? Nah, karena ini tidak selamanya. Bisa saja ini kita putar, ini segitiganya ini kita putar, maka yang menjadi alasnya adalah AC ini 8 cm. Jadi tergantung dari arah mana kita melihat untuk menghitung tingginya. Yang jelas tinggi di sini adalah jarak yang tegak lurus dari garis ini ke sebuah sudut. Ya. Maka ini kita bisa buat rumusnya adalah luas segitiga sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Nah, untuk tingginya kita ambil yang ini. Sisi miringnya adalah 9 cm. Maka tingginya ini sisi depan sudut, berarti sin 30 derajat itu adalah tinggi ini dibagi dengan sisi miringnya. Atau dengan kata lain bahwa tingginya itu sama dengan 9 dikali dengan sin 30 derajat. Maka ini luas segitiga sama dengan 1/2 kali 8 kali 9 sama kali sin 30 derajat. Jadi 9 kali sin 30 derajat ini adalah tinggi yang ini tadi. Yang ini. Ya, tinggi ini. Ini adalah panjangnya adalah 9 kali sin 38. Ini adalah alasnya. Jadi bukan 12 yang digunakan alas karena yang kita gunakan tingginya di sini adalah yang ini. Garis B sampai ke sini. Dan berarti alasnya ini 8 cm, tingginya nanti yang ini. Tingginya adalah 9 kali sin 30 derajat. Gunakan rumus apa? Ya aturan sin tadi, apa? Perbandingan trigonometri ya dengan gunakan perbandingan sin pada segitiga siku-siku ini, segitiga siku-sikunya. Maka kita peroleh luas segitiga sama dengan 1/2 kali 8 kali 9 kali sin 30 derajat itu adalah 0,5 atau 1/2. Berarti luasnya adalah 1/2 kali 8, 4. 4 kali 0,5 itu adalah 2. 2 kali 9 sama dengan 18. Jadi luas segitiga ABC tersebut adalah 18 cm persegi. Oke, paham sampai di sini? Ya, jadi intinya adalah alas tidak selamanya di bawah sini. Ya, jadi tingginya kita ambil yang di sini karena tadi sudutnya itu kita ambil sudut yang di sini. Karena sudut yang lain tidak diketahui. Oke, kita ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini soal variasi baru. Pada segitiga KLM diketahui K 16 cm, K kecil ya, L 10 cm, dan luas segitiga tersebut adalah 40 cm persegi. Besar sudut apit sisi K dan sisi L adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah sudutnya ya, sudut apit sisi K dan sisi L. Kita jawab, visualisasikan soal ini ke dalam bentuk gambar. K, L, M. Panjang K 16 cm berarti di sini. Ya, K 16 cm karena berhadapan dengan sudut K besar. Kemudian L yang ini berarti ke sini ya. L kecilnya di sini. L-nya sama dengan 10 cm. Nah, besar sudut apit sisi K dan L. Berarti sudut M yang ditanya. Ya, sudut M ini yang ditanya. Yang diapit oleh sisi K dan L. Kalau luas segitiga KLM sama dengan 1/2 K kali L kali sin M. Ya, sin M ini yang ditanya. Luas segitiganya sudah diketahui 40 cm. Kita tinggal masukkan 1/2 kali K-nya itu 16 kali 10 kali sin M. Ya, sin M yang dicari. Maka 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. 8 kali 10.
Hasilnya adalah 40 sama dengan 80, yaitu 8 kali 10, 80 sin M. Maka ini sin M-nya sama dengan 40 per 80 sama dengan 1/2. Jadi 40 per 80 1/2 atau 0,5. Nah, sin berapa yang nilainya sama dengan 1/2? Itu di soal sebelumnya sudah ada. Jadi penulisannya seperti ini. M sama dengan arcus sin 1/2. Jadi sin berapa yang nilainya 1/2? Maka jawabannya di sini adalah M-nya adalah 30 derajat. Jadi besar sudut apit sisi Q dan sisi L adalah 30 derajat. Oke, saya pikir cukup untuk video luas segitiga pada trigonometri ini. Sudah ada 3 contoh soal yang mewakili variasi-variasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dukung terus channel Abdul Rafiun channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Abdul Rafiun channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.